penyidik. Silakan dulu Bang. Silakan bantah. Anda mau bantah silakan. Saya hadapi Anda. Nanti dikira orang pula kita berantem. Bantah aja nggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah silakan nanti saya jawab kepada Anda. Nggak apa-apa. Bantah aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Oke. Baik, terima kasih juga atas ketertibannya, atas keamanan yang kita jaga sama-sama. Meskipun ini adalah perdebatan yang kritis, tapi tetap kita jaga akan ketertiban ya. Saya tadi belum selesai, saya harus lanjutkan, harusnya ini closing statement, tapi saya punya kewajiban untuk memberikan kesempatan pada Bung Rismond dan juga Bung Pitra untuk kemudian menyelesaikan. Tadi bisa diputarkan lah, ditayangan lagi, silakan. Yang tadi biar lanjut. Pertanyaannya tadi, kenapa tidak dibawa ke UGM gitu? Nah, ayo sini Le. Jadi ini kan keahlian lu. Saya masuknya dari hukum, kau masuknya dari digital forensik. Ya. Nah, oke. Saya ingin tanya terkait dengan yang ini, yang itu dan watermark. Ini pernah nggak Lai Rismond konfirmasi langsung kepada UGM, benar nggak ini yang dikeluarkan oleh UGM atau tidak? Nah, oleh karena itu peneliti digital image processing bukan itu ya jawabannya ya. Pertanyaannya nggak cocok untuk. Bukan simpel saja. Dulu, saya kasih jawaban simpel loh. saja. Ya. Pertanyaannya pernah nggak Lai Rismond menanyakan benar nggak ini dari UGM atau tidak gitu? Karena kan di dalam 9 poin dari Opa Omilia itu poin 7-nya itu mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah ahli kepada Jokowi. Poin nomor 7. Yang ini. Saya tidak, makanya ya saya makanya bertanya kepada Anda sendiri nggak tahu Anda yang kan diserahkan oleh UGM ini nggak? Saya tidak akan memasuki keahlian saudara. Makanya kenapa suruh saya nanya ke UGM? Marah dulu. Mana sih? Saya bilang Anda yakin ini dari UGM? Saya bertanya sifatnya, makanya saya bilang saya tidak akan memasuki keahlian saudara di bidang digital. Oke? Karena saya tidak memasuki keahlian saudara, saya bertanya, boleh dong? Enggak, sebentar, saya mau tanya dulu. Apa urgensinya? Apa pentingnya ini diserahkan ke UGM atau ditanyakan ke UGM? Apa urgensinya ditanyakan kepada UGM untuk memastikan benar enggak penelitian mereka ini adalah produk yang dikeluarkan UGM asli atau palsu? Pertanyaan begini. Kalau UGM bilang itu benar, tapi penelitian mereka ini palsu, berarti dipertanyakan UGM, kan begitu? Enggak, kan pertanyaan gini, ini kan belum tentu berasal dari UGM. Bisa saja saya tanya, dari yang lain. Sudah pernah nggak tanya ini kepada UGM, apakah ini produk? Kenapa nggak Anda suruh saya? Ini. Tunggu dulu. Kenapa nggak Anda suruh saya ke Universitas Pramuka? Saya lanjutkan dulu berbicara Lae. Tadi Lae berbicara. Anda terus bicara, saya kapan jawabnya? Anda terus bicara dari tadi tentang digital. Saya tidak pernah mengkat saudara bicara. Saya ingin bertanya terkait pengetahuan dan keilmuan saudara. Udah tanyanya. Pertanyaannya, ya, dia tidak pernah bertanya ini. Saya ingin, kalau memang Rismond tidak pernah konfirmasi ini kepada UGM atau tidak, berarti penelitian mereka abu-abu, nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang tidak jelas? Karena tidak pernah dia konfirmasi ini apakah Dian Sandi ini merupakan produk UGM atau tidak, karena ada di sini tercantum nama UGM-nya. Artinya Bang Aiman, di dalam ketentuan pidana kita, ini kasus pemalsuan 263 ini adalah delik aduan. Kenapa saya bilang 263 ada delik aduan? Orang yang merasa dirugikan itulah yang berhak untuk melaporkan, bukan Rismond. Karena ini ada dicap ada UGM-nya. Yang melaporkan siapa? UGM-nya. Memang saya melaporkan. Bukan Rismond-nya. Tunggu dulu dong Lai. Karena begini, karena ketika ini kemudian dipalsukan, maka UGM yang harus dirugikan. Ini nanya jawab sendiri, ya udah saya duduk. Makanya saya uji keahlian saudara ini. Dia nggak siap berdebat kau. Penelitian kau itu abu-abu lah. Kapan saya jawab? Abu? Karena kau tidak menanyakan itu kepada UGM. Benar nggak dari Dian Sandi ini hasil daripada Kau tanya aja ke UGM. Kau yang nanya. Justru kau yang nanya ke UGM. Saya moderasi. Jadi menurut Bung Pitra, saya harus tanyakan ke Bang Rismond juga. Kalau seandainya ini mungkin dianggap palsu, kenapa tidak ditanyakan ke UGM sehingga UGM merasa bahwa dihianati atau ada yang menggunakan merek menggunakan UGM, merasa dilecehkan dan seterusnya. Satu, jawaban saya. Yang pertama, poin pertama. Jangan lu potong. Yang pertama, UGM sendiri tidak pernah mengkonfirmasi ini dari UGM. Karena kau nggak tanya. Hah? Mereka nggak pernah jawab. Kau tanyalah, kau tanya. Karena kau nggak pernah bertanya. Yang kedua, mau jawab. Ini saya jawab, tapi dia merotos terus. Makanya saya bilang kau pernah. Lu diam belum? Kau nggak jawab itu. Bosan gue lihat lu. Kau yang diam. Yang kedua. Makanya tanya itu. Ya oke. Terus tanya kedua. Ya, poin yang kedua, ya.
sebagai peneliti digital image processing, nggak sampai ke situ. Yang kita lakukan, kita analisa, tidak ada lintasan stempel, selesai. Berarti yang kau dapatkan ini nggak jelas dong? Nggak jelas dong dari mana? Anda yakin itu dari UGM? Ya kan saya tanya, berarti yang kau dapatkan ini Makanya kenapa Anda suruh saya ke UGM? Harusnya tanya UGM, karena ada tulisan UGM di situ. Kalau UGM bilang tidak, itu berarti nggak benar gitu loh. Simpel saja pemikirannya. Sekali lagi Bang Pitra. Bukan, ini Bang Roy, saya ingin memastikan aja bahwasanya itu memang produk UGM atau tidak. Gitu. Karena sekali lagi nih jelas. Jokowi akui ijazah S1 di sosmed miliknya. Ya, berarti ya udah nggak usah tanya UGM. Ini kesalahannya Jokowi aja. Jokowi mengakui miliknya padahal miliknya tadi sudah beras. Bahwa saya bantu jawab Mas Roy bahwa betul bahwa diakui. Tetapi kan di sini maksud Bang Pitra sih biar jelas. Maksud Bang Pitra 263 pemalsuannya ini kan melibatkan stempel UGM. Sehingga itu yang perlu dikonfirmasi. Itu maksudnya. Itu tugasnya polisi. Setiap orang juga bisa buat stempel UGM, Bang. Iya. Bukan berarti itu produk UGM. Benar, setiap orang bisa buat stempel bahwa ini. Tapi ini karena UGM. sudah dicatut nama UGM, kita tanya ke UGM-nya ini nama kau dicatut, benar nggak kau mengeluarkan jelaskan ini? itu simpelnya di closing statement. Oke, baik. Kita jelaskan dulu di closing statement. Saya ingin mulai dari Bung Adi Darmawan, silakan. Ya, sekaligus closing statement ya. Closing statement, baik. Terima kasih Bung Aiman. Ya, bahwa persoalan ini sudah sampai tahap penetapan tersangka. Ya, kemudian bahwa kita menjalankan proses demi proses sudah satu tahun. Terus kemudian ini sudah banyak yang terlibat Bung Aiman. Terlibatnya yaitu beberapa institusi pemerintahan, badan publik yang ikut terseret dalam hal ini. Kenapa? Karena memang proses ini melalui institusi publik tersebut. Contohnya KPU. Nah, karena KPU juga diberikan fotokopi yang dilegalisir menjadi dokumen publik. Kemudian ada dari KIP juga sudah menyidangkan. Artinya semua dokumen sudah melibatkan institusi publik. Nah, ini berjalan. Kemudian lahirlah penelitian yang menurut hemat saya, keahlian dari Bang Roy dan Bang Rismond itu adalah keahlian akademik. Tetapi perlu saya tegaskan juga bahwa keahlian akademik itu ketika dia mau bersaksi di peradilan tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Dia harus bersertifikat melalui BNSP. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP bahwa memang belum ada BNSP. Tetapi Bang Rismond dan Mas Roy ini berdasarkan keahlian akademik. Berbeda dengan ahli BNSP ya. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai seorang ahli, maka dia harus listed, harus terdaftar di BNSP. Betul sekali. Kalau tidak terdaftar di BNSP, maka keahlian akan ada akademik. Keahlian akademik ya. Namanya keahlian akademik. Maka dia tidak bisa disebut ahli. Betul sekali. Dan itu bisa bermasalah dalam proses hukum. Betul. Oke. Nah, itu. Nah, ini Bung Roy dan Bung Rismond tidak terdaftar di BNSP. BNSP, belum ada BNSP-nya. Tetapi kan nanti bisa urus, bisa. Tapi kan prosesnya udah masuk. Nanti itu maksudnya itu bisa jadi titik lemah untuk proses hukum maksudnya. Iya, ya di situ titik lemah. Oke. Tidak bisa bersaksi atas dirinya sebagai ahli di hadapan pengadilan nanti. Oke. Itu sudah pasti. Ya kan? Nah, nanti mungkin Pak Ugo juga bisa bicara. Yang kedua, bahwa ini sudah berjalan, kami sih melihat bahwa semoga ini sampai ke pengadilan karena sudah melibatkan institusi. Lawan dari Mas Roy dan Bang Rismond saat ini adalah institusi. Kita perhatikan. Yang pertama adanya sidang KIP. Ya. Kemudian adanya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh teman-teman pemohon terhadap KPU bahwa ada pemusnahan dan lain sebagainya, termasuk ANRI. Berarti semua melibatkan badan publik. Ketika kita melihat persoalan ini, berarti benar dong. Hal ini melibatkan badan publik. Nah, kalau melibatkan badan publik, nah seperti kata teman-teman yang lain, berarti badan publik ini termul semua dong. Kan begitu? Kan
Karena apa yang dilakukan di Badan Publik misalnya apa ditolak. yang sebutkan misalnya. Nah, di KIP ditolak. KIP, oke. Ditolak. KPU juga diserang. KPU juga menyerahkan kan. Bang Aiman, nanti saya ada jawaban untuk Iya. Oke, terus silakan. kemudian UGM kan Badan UGM. Publik, ya kan? Lapor. Pengadilan. Nah, ini badan publik semua. Iya kan? Nah, berarti untuk penyelesaian persoalan ini sederhana kan, Bung Aiman? Iya kan? Iya, itu dengan cara peradilan. Bahwa pengadilan lah saat ini yang bisa betul-betul jalan keluar bagi persoalan dimaksud. Kenapa? Karena memang sudah harus seperti itu. Nah, dijawab lagi bahwa hampir semua institusi pasti dicurigai ketika memberikan keputusan yang mengalahkan Bang Roy. Termul. Jadi sebentar lagi ya, kepolisian kita adalah termul, pengadilan kita adalah termul, KPU adalah termul, ya. Iya kan? Saya adalah termul. Sebentar lagi iNews pun adalah termul dan ahli pun adalah termul. Kan begitu. Jadi semua adalah termul. Nah, semangat kan? Nah, Kalau saya belain Bung Ade, saya dibilang termul juga. Gitu. Bang Aiman belain saya termul. Kalau saya dibilang saya mendukung Mas Roy, saya dibilang Saya nggak pernah ngomong teroris katanya. Yang mana bebas lah terserah. Artinya itulah yang terjadi. Jadi bahwa apa yang terjadi saat ini kita ikuti, kita tunggu. Semoga pemeriksaan gelar perkara, saya nggak tahu jadwalnya, mungkin minggu ini ya. Minggu ini sudah gelar perkara. Setelah gelar perkara kita lihat, karena kita akan berjumpa di gelar perkara nanti kan. Gelar perkara, kemudian pemeriksaan 5 tersangka. Selesai, kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang menjadi putusan pengadilan bisa menjadi satu keputusan. Saya mau tanya, ijazah itu pasti akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi nanti. Beban sekali lagi untuk pembelajaran publik. Saya akan menjawab. Bahwa beban pembuktian saat ini, Bung Aiman, karena ini sudah masuk penyitaan oleh Polda Metro, berarti barang tersebut ada di Polda Metro kan, disita. Nah, kemudian setelah disita, nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Ijazahnya ya? Ijazahnya, ijazah aslinya dan alat bukti lain. Dan pasti akan ditunjukkan oleh kejaksaan dong? Oh pasti dong, beban pembuktian itu beralih di kejaksaan untuk berperadilan. Seperti itu. Baik. Ya? Oke, terima kasih Bung Aiman. Langsung jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini closing statement ya. Sebelum closing statement, saya melalui rakyat bersuara ingin meminta kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak, tolonglah hargai polisi-polisi baik. Satu di antaranya ada di depan saya, Bapak Jenderal Uggroseno. Bapak Jenderal Uggroseno ini adalah salah satu yang menjadi katakanlah penyemangat kami. Ketika beliau dengan ketelitiannya mengatakan bahwa surat edaran nomor 7 tahun 2018 itu adalah melanggar karena melakukan penghentian penyelidikan. Penghentian penyelidikan tidak ada dalam KUHP dan sulit untuk meletakkannya di mana dalam hierarki keputusan undang-undang dan segala macam, ya kan? Jadi kalau tadi mengatakan tentang due process of law, kami ingin mengatakan kami sulit mendapatkan due process of law. Ya, bahwa kami ini untuk melaporkan saja susah. Tidak mendapatkan laporan tapi menjadi dumas hampir 8 jam lalu dibiarkan begitu saja. Tapi ketika Bapak Jokowi akan melaporkan kami, barulah itu pelan-pelan seakan-akan diangkat seperti itu ya. Nah lalu dalam perjalanannya mengenai gelar perkara khusus itu banyak sekali yang dilanggar, terutama Perkapolri yang dibikin sendiri, yaitu Perkapolri nomor 10 tahun 2019, terutama pasal 10 dan pasal 84. Silahkan cek. Apakah di situ ada berita acara penyitaannya? Uang ijazahnya sudah dikasih terus diambil lagi, kapan disitanya itu? Jadi kami ingin mengatakan jika hari ini kami bertahan hampir 8 bulan hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa serta orang-orang baik seperti Bapak Uggroseno. Semoga beliau di masa tuanya ini akan tetap terus mengabdi kepada kepolisian karena kami mencintai polisi Republik Indonesia dalam rangka hari ini percepatan reformasi Kapolri ya. Baik, yang kedua, Bang Bang Aiman, saya ingin mengatakan begini ya. Due process of law ini kata yang sangat keramat. Bayangkan dalam kondisi saya sebagai tersangka, kami tetap bekerja.
kami mengawal Bonatua Silalahi di Komisi Informasi Publik. Perlu Anda ketahui, tanggal 5 Desember dicabut kuasa kami untuk mengawal daripada saudara Bonatua Silalahi. Apakah dia tertekan? Kami tidak tahu. Akan tetapi yang pasti tanggal 4 KIP, apakah ini terang-terangan atau diam-diam, mengunjungi Kepolisian Republik Indonesia dan bertemu dengan Bapak Kapolri, yaitu Bapak Sigit Listio. Ya, meskipun akhirnya karena itu sudah diketahui umum, maka yang disampaikan adalah kedatangan KIP ini dalam rangka untuk menyampaikan amanah daripada undang-undang undang-undang tentang KIP. Itu sebelum putusan KIP? Ya, sudah. Jadi kami sudah ke KIP. Kami 3 memegang. Satu, lawan kami adalah KPU RI, kemudian lawan kami adalah Kemendikdasmen, kemudian yang satu lagi Andri. Ya. Andri. Nah, jadi Andri sudah diputuskan bahwa kami ditolak semuanya, tidak bisa mendapatkan dokumen tersebut karena dokumen tidak dikuasai oleh Andri. Ya, nah seperti itu keputusannya. Persidangan tuh berlangsung sangat meriah ya. Dalam artian inilah persidangan yang kami dambakan. Harus kami akui para komisioner itu. Kami tidak perlu berpayah-payah, mereka sangat teliti menanyakan, yang akhirnya membuat kewalahan badan publik yang bersangkutan begitu. Seperti Andri misalnya, mengapa dia tidak melakukan arsiparis ya, atau hasanah daripada dokumen-dokumen tersebut, sedangkan dokumen tersebut setelah 10 tahun harusnya sudah ada di Andri. Kami mengharapkan dokumen itu tidak ada. Jadi mereka tidak aktif untuk mengarsip begitu. Nah, kan ada undang-undang yang mempidanakan hal tersebut karena sangat berbahaya. Presiden ini tidak banyak. Berapa sih dalam setiap 5 tahun? Dan mereka nggak punya data itu begitu. Nah, jadi kami di awal diberikan seluruh presiden Bu ya. Nanti jangan potong. Seluruh presiden. Jangan potong dulu. Saya nanya aja. Jangan potong dulu. Ini khusus untuk Pak Jokowi ya. Karena itu yang kami minta begitu ya. Nah, jadi kami mengatakan padahal ada asas ya. Saya sambung lagi tadi sebelum lupa begitu. Tidak boleh hakim, katakanlah namanya bukan hakim ya, tapi majelis komisioner begitu, bertemu dengan Kepolisian Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang yang juga termohon dalam perkara tersebut begitu. Ini KIP ya? Ya, memang mereka ketika konfres mengatakan hal yang baik-baik lah ya, seperti kami mendatangi karena amanah daripada undang-undang KIP bahwa badan publik seperti kepolisian ini yang merupakan lembaga non kementerian itu harus melayani begitu. Nah, Sembali mengatakan bahwa 2022 kepolisian masih kurang bagus, 2023 agak bagus, 2024 berprestasi, dan kami menginginkan 2025 polisi tetap berprestasi, kira-kira seperti itu. Tapi faktanya ada suatu sistem di negeri ini yang tidak memperbolehkan seorang hakim bertemu dengan pihak terkait. Ya, itu terutama pasal berapa itu? Pasal 17 ya, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Betul itu Bang ini. Ya. Kenapa Jadi sebentar, itu? Anda meragukan KIP, Komisi Informasi Ya Pusat? harus dong, karena sehari setelahnya dicabut semua kuasa kami. Kuasa kami dicabut semua ini. Sekarang masih ada sidang juga kan? Masih berlangsung? Kami sidang lagi dan ini sangat penting, yaitu dengan lawan Kemendikdasmen. Di akhir sidang, saya menanyakan satu hal yang sangat penting kepada Kemendikdasmen dan itu mereka menjawab dengan sangat kebingungan begitu. Apakah surat kesetaraan untuk saudara Gibran Rakabuming Raka itu adalah pertama dan satu-satunya? Ini dikeluarkan merupakan surat keterangan, padahal seharusnya penetapan. Dan ada syarat untuk mengeluarkan ini. Ketika kami ke Kemendikdasmen bersama Bang Rismon, Bang Roy dan kawan-kawan, ini mereka sebenarnya antara ragu dan tidak untuk menjawab, nanti kami cari. Tetapi kelihatan sekali bahwa ini adalah baru pertama dan satu-satunya. Sebentar. Anda kan meragukan lembaga-lembaga negara yang disebutkan oleh Bung Ade. Jadi Anda seolah mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara ini pro Pak Jokowi. Nah, jadi saya ingin mengatakan, saya tidak pernah mengatakan termul. Saya jarang sekali menggunakan kata-kata ini. Kita saling menghargai lah begitu. Hanya saja, jika tidak ingin dicurigai, maka jangan memberi penyebab untuk dicurigai. Ya, ada azas audi alteram partem, bahwa hakim itu mendengarkan dua belah pihak. Ini ngapain ke sana? Kan sudah tahu sedang dilihat oleh masyarakat banyak dan perkara ini mengundang banyak perhatian. Hati-hati. Itu maksud kami. Yang pasti 2 kuasa kami dicabut dengan alasan dari Dr. Bonatua Silalahi bahwa dia fokus kepada penelitian, lalu ingin mengatakan bahwa karena ini adalah non litigasi, jadi dia bisa sendiri. Lalu kemarin ngapain pakai kita gitu istilahnya kan? Ya saya agak tersinggung sebenarnya seorang seperti ini begitu ya. Dan lagi yang paling penting sekali mengatakan bahwa dia akan menyampaikan sendiri informasi kepada masyarakat demi kesetaraan dan akurasi. Insya Allah kalau pengacara itu lebih akurat dan lebih akurat gitu. Ya kan? Nah kok nggak dipakai? Satu lagi, ada makna carta Amerika Serikat yang menyatakan no person, ya shall be deprived.
their life, their liberty, their property without due process of law. Jadi saya ingin mengatakan, saya tidak rela sebagai seorang yang berjuang untuk bangsa ini ya, walaupun mungkin ya baru beraskup ulama, aktivis, kemanusiaan dan segala macam, kami ditersangkakan dalam hal ini. Ya, makna carta yang akhirnya sekarang menjadi konstitusi Amerika itu mengatakan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk dirampas, direbut ya hidupnya, kebebasannya dan hartanya tanpa due process of law. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dikit ya. Nanti biar gue Jawab dikit aja. Bahwa sebentar dikit dong Bang Rismo. Oke, satu menit. Sudah closing statement. Dikit aja. Closing statement. Ini saya kan mau apa. 1 menit. Sedikit aja bahwa kemudian bahwa tidak bisa satu orang pun dirampas kemerdekaan. Memang ini sudah upaya paksa. Bahwa penetapan tersangka disertai pencekalan itu adalah, kalau menurut pandangan saya Bu Kurnia, itu adalah upaya paksa. Saya sangat mendukung Ibu Kurnia sebagai advokat, lakukan upaya hukum, rapidkan Bu. Kalau memang ini adalah due process of law-nya tidak jalan, saya mendukung Ibu. Rapid Bu. Oke. Saya mendukung Ibu. Oke. Ada jawaban mungkin Bu? Enggak usah. Terima kasih. Baik, oke. Silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin close-nya saya bisa menyampaikan seperti ini aja. Sekencang-kencangnya suatu kebohongan, suatu ketika kebenaran akan menghentikan. Jadi sudah jelas kita bisa melihat ya dipertontonkan yang begitu lama, maka segeralah instansi-instansi mungkin penegak hukum memproses, memperlihatkan, mempertunjukkan sampai ke ranah persidangan. Orang yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu dia bersalah. Jadi ada upaya-upaya lain ya dibuktikan semua di dalam meja persidangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Nanti. Bung Risman? Oke. Ya, terima kasih Bang Aiman. Saya sangat susah ya men-search kasus serupa di negara lain di Google, bahwa ada presiden atau mantan presiden di negara entah di mana itu, saya cari di Google itu nggak pernah ada seperti ini. Warga negaranya ditersangkakan, dipenjarakan hanya karena menganalisis ijazah mantan presidennya, itu cuma ada di Indonesia. Dan banyak pula pembelanya. Itu yang paling menyedihkan. Oke, selanjutnya ya, ini satu-satunya kejadian serupa di Indonesia. Dan mungkin nanti penelitian yang melibatkan dokumen-dokumen penguasa lainnya akan ada tersangka lain, dan bahkan mungkin kami akan ditersangkakan lagi. Ini buku saya, Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Laporkan lagi Ade Darmawan. Kalau tadi 11.000% Anda yakin tidak punya ijazah SMA berapa persen nih? Tapi kalau yang ini yakin nggak palsu di? Ini ijazah palsu atau memang nggak? Kalau ijazah SMA sih. Ini udah salah. Closing statement ngomong terus deh. Kan nggak salah. Saya bilang nggak salah. Maksudnya Lu buat closing statement sendiri, gue buat sendiri. Bung Risman, Kan Anda meyakini bahwa ijazah Wapres Gibran itu tidak ada? Tidak ada. Jelas tidak ada ijazah SMA-nya kan? Benar. Ada. Oke, silakan. Saya menulis buku dan tentu banyak orang nanti yang tersakiti penguasa, ya sama seperti analisa kami terhadap ijazah dan lembar pengesahan pembimbing skripsi si mantan ya. Sekarang ini incumbent. Oh, ya ini ya. Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Ini bukunya. Terus nanti orang-orang seperti Ade Darmawan dan Fitra Romadhoni pasti berlomba-lomba itu ke Bareskrim atau ke Polda. Laporkan Rismon.
Mereka hanya bermodalkan mulut. Kapan saya laporkan kau lah, jangan sebut nama saya. Orang-orang semacam, bukan kalian. Saya pernah laporin kalian. Mereka hanya bermodalkan jilat menjilat. Oh. Bisa nanti respon ditersangkakan lagi. Jangan difitnah kita menjilat. Orang-orang semacam, bukan kalian. Ya. Inilah cobaan dan tantangan kita di negara demokrasi yang literasinya rendah, ya, yang memanfaatkan orang-orang yang tidak pernah menghargai karya cipta, ya, sebagai buzzer, sebagai apapun itu, YouTuber atau apa. Sampai detik ini kami menunggu bantahan ahli kalian mana sih terhadap buku Jokowi's White Paper? Mana? Ini juga nanti nggak dibantah, cuma dilaporkan. Setiap buku yang ditulis yang tidak menyenangkan bagi penguasa dan para penjilatnya akan berakhir di meja penyidikan. Dan ini menjadi sejarah buruk bagi bangsa kita. Sejarah paling buruk. Produk knowledge. Tulisan harus ditelisik oleh penyidik yang dia sendiri pun nggak pernah meneliti. Bahkan ada ahli kemarin bukan bidang digital image processing, tetapi bidangnya adalah computer networking yang jauh berbeda dengan digital image processing. Bisa menuduh kami mengedit, merekayasa, memanipulasi dengan cara tidak ilmiah. Satu pun papernya atau bukunya nggak pernah saya temukan di Google. Tapi bisa menuduh kami. Bayangkan, itulah ahli yang dipakai oleh kepolisian. Nah ini nanti kan tinggal kepolisian mencari-cari ahli yang lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada nggak ahli yang bisa dipakai nih? Ahli linguistik, forensik, bla 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 bla. Pokoknya harus ditersangkakan si Rismon itu. Tapi saya tidak pernah takut. Kalau memang Wapres Gibran Raka Buming Raka pernah memiliki ijazah SMA baik dalam dan luar negeri, silahkan tuntut saya. Ini buku ya saya tuliskan dengan mengkaji perbandingan kurikulum di Minister of Education khususnya secondary school dan UTS Insearch yang ada di web archive tahun 2004. Dan saya kasih skenario, 3 skenario. Pertama, di Orchid Park Secondary School sampai kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA plus English program di UTS Insearch, hasilnya tidak setara dengan ijazah SMK ataupun SMA. Skenario kedua, ya, kelas 10 di Orchid Park Secondary School plus Foundation Studies juga saya kaji tidak setara dengan SMA maupun SMK, maupun yang terakhir skenario ketiga adalah kelas 10 di Orchid Park Secondary School plus diploma 2 tahun. Padahal ada fakta baru bahwa di sana cuma justru 6 bulan ya. Tetapi saya kasih skenario optimis bahkan di sini. 3 skenario optimis, ketiga-tiganya saya simpulkan bahwa Gibran memang tak pernah lulus SMA dan tak pernah punya ijazah SMA dari detik ini. Oleh karena itu lahirlah surat keterangan penyetaraan tersebut. Yang sekarang ketika digugat di Komisi Informasi Publik, yang paling sedih kita dengarkan adalah dokumen-dokumen pendukung untuk mendapatkan itu justru dikecualikan dari pengamatan publik, dari pengetahuan publik. Enak ya jadi pejabat nomor 2, nomor 1 di Indonesia ini. Ya, sementara teman-teman kita, anak-anak kita untuk mendaftarkan pekerjaan yang gajinya UMP saja, dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Ini RI 2. Bang Adi tadi bilang, termul. Ya enggak dong. Kita tidak menuduh mereka termul. Terus? Khususnya Kemendikbud. Tapi menghamba pada kepentingan penguasa.
Ini fitnah keji lagi nih. Oke. Fitnah keji lagi Itu nih. dulu, Bang, ya. Iya, Jadi- fitnah keji lagi bahwa kemudian ada Jadi lagi kalian-kalian- instansi pemerintah dianggap lagi bahwa berpihak kepada Mas Gibran. Anak-anak muda. Ini fitnah, Nah, fitnah closing keji. statement udah. Anak-anak Oke. muda, peneliti-peneliti, generasi muda kritis, tetaplah kritis walaupun tulisanmu itu memang Melanggar hukum gitu maksudnya. beresiko untuk menyakiti penguasa. Karena begini, demokrasi itu harus diuji di sini. Apakah demokrasi kita itu progresif, maju, stagnan, atau memang Mas Roy mundur ke belum belakang? ngomong tuh. Oke, baik. Ya, Oke, makasih. silakan berdiri aja, Bang. Oke, siap. Makasih Bang Iman. Ya. Kalau saya hanya pesan begini. Tolong ketika kita sama-sama menghadapi masalah negara kita ini, kita sama-sama harus ciri khas bahasa Indonesia itu ketimuran. Saya tadi sangat sedih sekali ketika tadi tentang adanya bahasa-bahasa yang gak enak. Ya, itu satu ya. Kedua, bentar. Terus yang kedua gini, kesalahan ini adalah tentang salahnya manajemen. Contoh misalnya, harapan saya adalah di tahun 2029 nanti pemilihan presiden, KPU wajib melibatkan ahli forensik dokumen untuk memeriksa dokumen calon presidennya. 2029. Yang kedua, harapan kami adalah agar negara ini menjadi maju, syaratnya adalah perlu adanya universitas forensik atau forensik swasta. Nah, ketiga, perlu adanya Komisi Investigasi Indonesia sebagai second opinion, apa itu forensiknya atau investigasinya. Karena ini adalah syaratnya negara maju. Teman-teman kita ini menjadi tersangka karena di Indonesia tidak ada second opinion. Nah, maka untuk itu, yang mungkin di sini saya minta izin dengan Presiden Presiden Prabowo Subianto agar nantinya dirumuskan Sebentar. bahwa Indonesia perlu ada forensik Oke. dokumen. Siap. Dalam kondisi ini Anda Siap. merasa bahwa ada perlu second opinion dalam kasus ini. Siap. Betul. Anda siap untuk menjadi ahli mereka? Siap lahir batin. Ahli mereka? Siap lahir batin. Anda punya keyakinan bahwa mereka ini, RRT ini, Roy Rismontiva ini tidak bersalah atau gimana? Tidak. Jadi gini, saya berdiri di tengah-tengah. Bentar dulu Pak. Saya berdiri di tengah-tengah. Membela tim Roy Suryo dan juga tim Jokowi. Enggak, maksudnya gimana maksudnya? Karena gini, Gimana? gini, kita belum tahu hasilnya apa. Karena saya belum memeriksa. Oke. Bisa itu mendukung lapor, bisa juga beda dengan lapor. Oke. Nah untuk itu saya tetap berada Mas. di tengah-tengah. Mas, Ya, jadi itu Pak. Ya, dari Siap. puslapor kan, pernah di puslapor kan, ya, iya, siap. hasilnya udah keluar kan, Iya, sudah. identik. Tapi meragukan juga, bisa jadi berbeda Kenapa katanya. Anda meragukan sementara Anda sendiri dari puslapor? Bagaimana kami bisa mempercayai Anda sebagai seorang peneliti? Bang Aiman, Sementara- tolong itu jangan menginterupsi Kenapa sih? closing Kenapa sih? statement Kenapa orang. Begini, begini, Pak. Karena dia Pertanyaan dari yang closing sama. statement nggak ada Oke. menginterupsi dia. Dengarkan dulu nih. Biarkan Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Tapi Bung Risma, Saya cuma bertanya. Yang memotong Tanya, Bang. Enggak, saya cuma nanya. Enggak, pertanyaan saya sama. Pertanyaan saya sama. Iya. Kami nanya. Pertanyaan saya sama kayak Bung Ade. Iya, sama. Kenapa Anda pernah di Puslapor, tapi Anda meyakini bahwa bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda dengan Puslapor? Betul. Kenapa? Karena gini, Anda tahu lo dalamnya, Anda tahu lo dapurnya, ya benar. Nah karena gini, tapi kenapa Anda ragu? bentar Pak. Manusia tuh ada identitas bisa putih bisa hitam. Oke. Maka untuk menjaga putih proses peradilan ini perlu adanya second opinion. Bisa mendukung hasil yang resmi dari pemerintah itu puslapor, bisa juga tidak. Sebentar. Nah, Enggak, tinggal perlu ada second opinion itu. Bentar Bung, begini. Iya. Bung. Ya. Anda kan pernah di dalam, Ya. Anda tahu proses kerjanya, Betul. Anda tahu ISO-nya, ISO ya, Ya siap. semua kesamaannya. Ya, Yang betul. tadi pun salah tuh, Iya. Bang Eman. Tadi pun salah, 8.000. Itu Iya. 9.000 tuh. Oke, angkanya ISO-nya. oke lah, ISO sekian ya. Oke. Tapi Anda punya keraguan bahwa Puslapor bisa jadi benar, bisa jadi salah dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Begini, Kenapa? Itu pertanyaannya. kayak gini. Pemeriksaan itu bisa keliru Pak. Pemeriksa bisa keliru. Bisa keliru. Walaupun sudah melakukan SOP atau ISO. Oke. Bisa keliruan. Nah, maka di situ perlulah second opinion untuk meyakinkan apakah hasil dari lapor itu benar atau tidak. Maka ada second opinion. Ada dua.
Gitu. Oke. Kalau misalnya kita periksa nih, kan kita nggak tahu nih hasil apa. Iya. Tim kami periksa sebagai independen. Ternyata hasilnya adalah mendukung lapor. Oke. Misalnya, bisa juga berbeda. Bukan berarti kami tidak ragu, tidak meyakinkan hasil. Jadi puslapor itu bukan kebenaran mutlak, Anda mengatakan itu? Ya. Jadi perlu ada pembanding. Perlu ada second opinion. Bukan kebenaran mutlak. Ya. Hasilnya bukan Yang mutlak. menentukan hasil palsu adalah pengadilan. Oke. Bahkan begini Pak, kami pernah hasil lapor itu nggak dipakai di pengadilan. Oke. Itu Pak. Oke. Pernah nggak dipakai Pak? Karena apa? Itu hak prerogatif dari hakim dan pengadilan. Karena ada mungkin kecurigaan dan sebagai misalnya. Itu mereka lah tahu lah maksudnya. Tapi tidak dipakai waktu itu. Kasus apa itu? Itu enggak, saya agak lupa. Oke. Tapi pernah ya? Pernah. Oke. Nah makanya disinilah kita sama-sama mengawal agar negara kita menjadi maju perlu ada second opinion. Oke. Kasihan rekan-rekan kita di sini. Gitu. Baik. Itu Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Anda tetap independen ya. Oke, baik. Silakan Pak Ugro. Terima kasih Mas Aiman. Jadi Menarik Pak Ugro yang sampaikan. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hendro? ya second opinion itu kan hanya jalan tengah supaya mengurangi banyak pertanyaan di masyarakat. Saya mencoba merumuskan begini. Jadi dalam penegakan hukum itu kan sudah ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81. Kemudian juga karena kepolisian penyidik ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, setelah saya coba mempelajari lebih dalam lagi, sebetulnya ada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021. Kemudian juga di KUHAP juga pasal 14 huruf H. Kalau tadi di Undang-Undang Kejaksaan pasal 35 huruf C. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung nomor 29 PUU 14 Romawi tahun 2016 tentang deponering juga. Nah, saya mencoba penanganan masalah ijazah palsu. Jadi tidak ada satupun lembaga yang bisa mengesampingkan perkara pidana atau menutup perkara ini pidana ini kecuali Kejaksaan Agung. Jadi karena ini menyangkut mantan kepala negara berkaitan ijazah palsu, SP2 lidik itu tidak diatur di KUHAP. SP2 lidik itu seperti menutup perkara, seperti deponering. Seharusnya laporan itu bukan dikatakan Dumas, itu adalah laporan polisi yang harus diproses, diterbitkan SPDP. Setelah terbit SPDP, dilengkapi dengan penyidikan dan penyelidikan. Dan apabila tidak cukup bukti, diberhentikan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dan SP3 itu bukan kepastian hukum yang terakhir, karena SP3 kalau memang dinyatakan sah oleh pengadilan, dalam beberapa tahun ada bukti baru atau novum bisa dibuka kembali. Karena kepastian hukum adalah putusan pengadilan. Nah, kenapa saya katakan di sini deponering? Saya ingin menuntut Kejaksaan Agung. Sama dengan kasus cicak buaya. Akhirnya setelah masuk ke Kejaksaan Agung, dihentikan. Deponering itu hak luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan Jaksa Agung bisa menggunakan hak ini, ya, mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan hukum. Dan apabila ijazah palsu tadi tetap dilanjutkan, bukan di SP2 lidik. Kalau memang nanti pengendali perkara, dominus litis begitu ya. Ya, jadi Jaksa Agung ini kalau perkara ijazah palsu yang SP2 lidik tadi dibuka kembali kemudian dilanjutkan, kalau Jaksa Agung menilai bahwa itu perkara pidana demi kepentingan umum atau kepentingan hukum di deponering, tapi perkara pidana terbukti demi kepentingan umum atau kepentingan hukum bisa di deponering. Bukan terbukti, maksudnya ada perkara pidana. Ada perkara pidananya terbukti. Tapi karena demi kepentingan umum maka di deponering, dikesampingkan, dihentikan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti itu sudah dinyatakan deponering, padahal itu perkara pidana. Nah, perkara yang menyangkut Pak Roy Suryo CS ini dan kawan-kawan tadi itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi apabila perkara Pak Roy Suryo sekarang dilanjutkan, karena juga ini menyangkut ijazah palsu belum dibuktikan, nah akhirnya masuk ke Kejaksaan Tinggi, misalnya Kejaksaan Tinggi atas nama Kejaksaan Agung, deponering juga, karena sulit akan mengungkap perkara ijazah palsu ini. Kenapa sulit?
Loh, karena menyangkut kepala negara tadi. Jadi bisa dua, ijazah palsu dimajukan ke kejaksaan, kemudian deponering juga bisa, atau mau lanjut juga silahkan. Tapi kalau jaksa menyatakan demi kepentingan hukum perkara pidana ini di deponering. Demi kepentingan hukum kan? Nggak ada masalah. Nah, tapi dengan risiko bahwa perkara pidana itu kan ada nih. Iya. Ya kan? Ini kan perjalanan sejarah bangsa nih, presiden nih. Ya kemungkinan presiden tidak akan dihilangkan dari perjalanan sejarah. Mungkin situ akan dihilangkan, akan diberikan putusan misalnya oleh DPR atau MPR. Nah, hak-haknya beliau sebagai presiden akan dibatalkan oleh negara di situ. Ini saya rasa akan menyelesaikan masalah-masalah kaitan ijazah palsu. Anda memprediksi bahwa kasus ini kalau berjalan akan dideponering oleh Kejaksaan Agung? Sebaiknya ke arah situ, tapi terbukti itu pidana, Jaksa Agung mengambil langkah deponering. Karena kalau tidak? Ini kan menyangkut kepentingan umum kepala negara nih. Tapi dinyatakan bahwa ijazah itu adalah sebetulnya sudah palsu. Dan nggak pernah terbukti apakah palsu atau asli. Ya, jaksa kan udah meneliti berkas dari penyidik tadi. Oke. P21 sudah diterima. Perkara Pak Cicak Boya, Pak Chandra Hamzah dan Pak Bibit, iya, oke. itu hampir sama dengan deponering. Itu sudah debat mati-matian sampai RDP di Komisi 3 sampai jam 3 pagi kita. Iya, iya. Akhirnya juga berhenti seperti itu. Nah, mungkin ini ada temuan jadi tidak membuat pusing Pak Presiden. Tapi saya tidak mengatakan bahwa harus dihentikan, tidak. Kalau mau dilanjutkan silahkan. Tapi ini sebagai saran saya sebagai sebagai penegak hukum. Nah, mungkin langkah itu akan lebih bijak menurut saya. Bijak secara hukum, bijak untuk kepentingan umum dan sebagainya. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Baik. Harusnya giliran Bung Pitra, silakan. Oke. Nanti saya berikan kesempatan kalau ada sesuatu yang perlu dijawab. Terima kasih Bang Aiman. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Polri karena hari ini penyidik masih baik memberikan kesempatan kepada Rismond CS dan kawan-kawan untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu tersebut. Saya kira ini peluang yang diberikan kepolisian kepada terlapor dan saat ini tersangka untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya terkait dengan tuduhan-tuduhannya. Itu kita apresiasi tuh. Bukan berarti polisi ujuk-ujuk langsung tersangka tahan. Artinya penyidik Polri memberikan kesempatan itu dengan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Silakan dibuktikan. Kita apresiasi penyidik Polri hari ini. Bang Aiman, saya iringan dengan yang disampaikan oleh Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asid Diki. Karena kita juga melihat kasus ini tidak selesai-selesai. Apakah kasus ini berujung kepada pengadilan ataukah berujung kepada mediasi melalui restoratif justice? Kan kita, urgensinya apa di dalam kasusnya? Apakah ini memang mendesak ataukah dia menguras energi bangsa kita dalam mengurusi kasus ini? Saya kira masukan daripada Ketua Tim Reformasi Polri itu bagus ya. Dalam menyelesaikan persoalan itu semua bisa diselesaikan. Tidak mesti harus melalui jalur hukum. Akan tetapi kalau memang dari pihak terlapor ataupun tersangka hari ini menolak itu adalah hak mereka. Kita nggak bisa larang itu. Tinggal nanti keputusan final ini diujinya di pengadilan. Yes, karena kita juga bertanya-tanya apakah memang ijazah ini palsu atau tidak. Kan gitu. Benar atau tidak. Nah, tinggal nanti ini mencari apakah dari terlapor ataupun pelapor legowo dalam menyelesaikan ini melalui RJ atau harus melalui putusan pengadilan. Gitu. Nah, kalau berbicara terkait dengan penelitian ya, saya tadi tidak mencampuri bagian teknis digital forensik, ya ijazah dan lain-lain. Silakan saja teman-teman menjelaskan itu. Karena apa? Karena sangat simpel saja berpikir saya, nggak melebar kemana-mana. Terkait dengan temuan itu, ya kan? Itu kalau memang ditanya itu didapatkan dari mana, terus nama siapa, apakah yang di nama-nama yang dicantumkan seperti ada tulisan UGM-nya, saya tanya seperti itu, urgensinya apa? Agar memastikan yang diteliti itu benar atau tidak, kan gitu, dari UGM yang mengeluarkan. Kalau UGM-nya bilang itu tidak benar, itu tidak sama dengan yang kita keluarkan, berarti itu palsu.
Tapi kalau memang UGM-nya bilang itu iya benar itu yang kita keluarkan. Nah, mereka meliti itu. Ini kenapa tidak ada watermarknya kan itu dipertanyakan gitu. Ini kenapa tidak ada garis putus-putus dan lain-lainnya sehingga pengujiannya itu debatable dan memang secara real dikonfirm langsung kepada UGM-nya. Karena ini kan terkait dengan 263 KUH pidana yaitu pemalsuan dokumen ataupun surat palsu. Setahu saya kalau 263 KUH pidana itu adalah delik aduan Bang Aiman, bukan tindak pidana murni ataupun delik biasa. Ya pelapornya itu yaitu pihak UGM-nya sendiri karena dicatut nama mereka. Kalau kita tidak berwenang untuk membuat lapor kerugian kita, apa yang dicatut kan di situ UGM-nya. Justru UGM-nya yang melaporkan itu. Nah, ya tunggu dulu. Tadi Lai udah bicara. Jadi saya menginginkan terkait dengan kasus ini saya juga tidak berhak untuk menghakimi mereka. Silakan karena mereka punya prinsip. Begitu juga tim daripada Pak Jokowi, ya. Mereka ini punya prinsip masing-masing, tapi kan kita melihat di sini ke depan. Ini arahnya mau kita selesaikan secara kekeluargaan atau memang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ini yang harusnya dipikirkan secara baik-baik, bukan malah kita saling serang, saling gigit. Yang ujung-ujungnya di sini Anda lihat sendiri. Kekeluargaan maksudnya ketemu antara Pak Jokowi dengan mereka. Restoratif justice. Ini sudah pernah nggak dipertemukan mereka restoratif justice? Pertanyaannya kan seperti itu. Tunggu dulu, Kalau restoratif artinya harus ada pengakuan bersama. Karena dulu. di dalam KUHP baru itu ada diatur terkait dengan restoratif justice. Oke. Kan gitu. Nah, dan kalau nggak salah di pasal 133 juga terkait dengan pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan, Bang Aiman. Jadi dilema juga penyidik di sini kan gitu. Makanya saya bilang kalau memang ini mau perperan ya kan, silahkan saja prinsipnya masing-masing. Tapi kalau memang ada kesempatan yang dilayangkan oleh tim reformasi Polri, saya kira itu sangat bagus sekali untuk diambil untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Tapi kalau memang hati kita dibarengi dengan kebencian terus, ya ini akan jadi abu dan jadi arang. Masalahnya gini, Bung Pitra. Ya. Kalau restoratif justice ataupun kekeluargaan kan mereka harus mengakui bahwa mereka bersalah, betul ya? Enggak juga. Restoratif justice itu kan dipertemukan nih win-win solution. Gimana nih? Iya kan? Terkait dengan penyelesaian pertikaian antara pelapor dan terlapor. Jangan juga, iya kan, tujuan mereka memang tujuannya untuk baik, tapi ada pihak ketiga mengkompor-kompori sehingga mereka ini jadi tersangka. Oke. Gitu loh. Artinya saya tidak bela inilah. Kita karena ini closing statement. Saya ingin cari penyelesaian di antara para pihak ini. Tapi kalau memang ini tidak tercapai di antara mereka, itu hak mereka. Kan itu saya bilang. Kan gitu. Tapi kalau memang kesempatan yang diberikan oleh Ketua Tim Reformasi Polri itu sangat baik sekali. Karena di KUHP terbaru itu diatur juga mengenai itu gitu. Nah, jadi masalah perdebatan termul keledung saya kira itu dihilangkan lah, nggak baik juga untuk kita dengar. Apalagi ini emak-emak ini ya. Jadi suaranya gacor banget gitu. Seperti yang saya bilang dulu ya. Anda tahu nggak tentang periuk? Ini bicara mawe ini kalau di rumah ya gorengannya bunyi Bang Aiman. Gorengannya bunyi kalau di rumah. Kenapa? Ya kan? Karena ada di situ minyak dan air. Minyak dan air ini tidak pernah bersatu, Bang Aiman. Baik. Untuk menyatukan itu, kembali kepada Bang Roy dan Pak Jokowi. Terima kasih. Baik. Silakan. Terakhir, Bung Roy, silakan. Baik. Saya malam hari ini memang sengaja tidak seperti biasanya bawa wayang karena memang sedikit agak panjang. Kalau bawa wayang tuh nanti closing statementnya nggak panjang, ya. Yang pertama, 10 hari lagi, ini saya menghimbau dari hati yang paling dalam. 10 hari lagi adalah Dies Natalis ke-76 Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya cintai, Bang Respon cintai, Dr. Tifa dan seluruh Indonesia cintai. Karena UGM itu adalah UNES pertama negeri yang dibangun. Dan kenapa tanggal 19 Desember 49? Karena itu sebagai sindiran kepada Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 48, itu 19 Desember. Kenapa bukan ITB? ITB dulu sudah ada. Nah, Bu Kurnia senang kalau saya ngucap ini. Dulu namanya Teknik School ke Bandung. Ya, UI juga ada, Sofia dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi UI. UGM adalah universitas kerakyatan pertama. Jadi Bang Aiman, di forum yang sangat terhormat, saya mohon satu aja. Jujurlah UGM.
Minimal pertama kali yang jujur apa? Aktifkan kembali Lisa. Ya, Lane, kemudian Intelligent Service Assistant. Ya, Lisa jujur itu. Lisa tidak bohong dengan mengatakan. Jangan kemudian malah membuat ketidakjujuran terhadap Lisa. Itu sama kita masuk time tunnel. Dulu ada serial time tunnel. Kalau kita masuk time tunnel kemudian kita mengubah sejarah, nanti semua ijazah yang pada tahun-tahun lama rusak semua. Karena satu variabelnya Jokowi dibuat lulus, semuanya bisa, yang nanti nggak lulus, saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur. Ya, satu. Yang kedua, ya, kenapa saya tadi melakukan aksi bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok, itu sulap itu ya. Gitu. Gak ada bahaya. Bukan ada. Kenapa? Ada apinya. Karena di sini adalah lagi-lagi orang namanya Dian Sandi itu mengatakan asli, ya asli loh ini, dan itu hitam di atas putih, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian minggu yang lalu, ya tadi Dr. Rismon juga mengatakan ada Andi Aswan yang berani memastikan ini scan asli, padahal UGM di sini jadi pateng pletrot. Kenapa pateng pletrot? Karena aslinya gambar ini logonya ditarik-tarik ke kanan kiri, jadinya perot, rusak. Ya, inilah sebenarnya Dian Sandi, Andi Aswan, dan salah seorang yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Terang-terangan dia mengatakan itu. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Pak Profesor Yusuf Leonard Henuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rostam yang ada di sini itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban valid. itu? Mas Rostam yang mengatakan tidak berani. Tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini Coba Mas Rostam. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Silakan. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan. Apa? Kita buka. Silakan. Ya, silakan Mas Rostam. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan, Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini lawyernya. Silakan. Oke. Iya. Oke, silakan. Rekan-rekan semua, Ya, Mama Asasam. rakyat Indonesia, Buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas apa? Atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di Forum Rakyat Bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik. Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum, yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Masuk dikonstruksi juga. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi.
dan ketiga ini praduga. Saya jawab tiga-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu satu. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan. Saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena satu, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Wadir, itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law, tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Dan laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti permulaan yang cukup. Bang Aiman, ya. Silakan. Saya kira penyidik silakan dulu Bang. Silakan bantah. Anda mau bantah silakan. Saya hadapi Anda. Nanti dikira orang pula kita berantem. Bantah aja nggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah silakan, nanti saya jawab kepada Anda. Nggak apa-apa. Bantah aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Nggak apa-apa dibantah. Ya, Saya kira semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman, dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima, kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan, tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan bahwasanya penyidiknya sudah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi, kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE. 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Sudah pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya? Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba pernah baca Anda unsurnya enggak? Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 32, 35, kan kau tadi Anda jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 32, 35, kan dia menjelaskan. Anda tidak punya kompetensi. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. Intinya manipulasi data. Untuk mengerti pasal 32, Manipulasi data. Oke. Manipulasi data. Hah? Coba unsurnya apa? Kok
kau bertanya. Enggak unsurnya. Tunggu dulu Kita pidana itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal Bang 3235 unsurnya apa? Silakan. Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Unsur pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak lihat unsurnya, Bos. Anda orang Boleh hukum nggak nggak ngerti. laporan itu ditolak? Itu aja Nggak ngerti dulu. unsur pidana gimana sih? sederhana, ini ada Katanya pakar orang pidana. hukum, Oke, katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. saya ingin Saya satu tanya kepada closing pengacara. terakhir. Tunggu dulu Nanti, Bang Mas. Roy. Itu Kalau pasal nggak paham baca pasal buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Bang Pitra. Lihat dulu. Pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu. Enggak. Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Oke. Lu bilang Kalau itu. saya tanya Anda. Dijawab ya, Anda biar apa? sekarang waktu Lu terbatas. Saya tanya Anda delik apa? Enggak. Saya balikin. Saya tahu. Saya orang hukum. Saya Karena lu tahu itu lu jawab sendiri sini biar Ya, terjawab. ya jawab Itu lah. delik Gua aduan tanya atau delik unsurnya, biasa? lo nggak ngerti. Tunggu dulu. Oke. unsur pidana nggak ngerti. Silakan Bang Mitra. Mau membela Aduh, kepolisian Bang tapi unsur Aiman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau handphone ini. baca 3235. Kau aja punya kerasa suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Oke. Baca dulu unsur pidananya. Saya tadi duduk di sini. Yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara, saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke, udah. Acara ini dipersembahkan oleh